Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Allah dan memelihara dengan setia dalam hidupnya setiap hari. Kita menyambutnya dengan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Mama, saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing dan kita mendengarkan secara live kebaktian melalui radio Suara Harapan pada pagi saat ini. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah tuntunan tema mengendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah. Bapak Mama, saudara-saudara, pernahkah kita merasa takut? Mungkin semua orang, semua kita pernah mengalami hal ini, yaitu rasa takut. Sebab rasa takut bisa menembus setiap aspek kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita takut, kita khawatir. Bisa karena keadaan yang tidak kita harapkan terjadi pada kita. Tetapi juga bisa karena konsekuensi atau akibat dari dosa kita. Kita lihat Bapak Mama saudara-saudara kehidupan Adam dan Hawa yang menjadi takut karena dosa yang sudah mereka lakukan kepada Allah. Tentu ketakutan adalah hal yang normal dan wajar jika itu hanya merupakan respon sesaat. Namun akan menjadi soal jika terjadi secara terus-menerus berkepanjangan yang membuat kita stres, kita putus asa, bahkan kita hilang harapan. Dan membuat kita tidak mau berbuat apa-apa lagi. Ketakutan inilah Bapak Mama saudara-saudara yang seharusnya tidak boleh ada dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Dalam nats ini Paulus juga mengingatkan dan menguatkan Timotius agar dalam pemberitaan Injil Kristus tidak dikuasai oleh rasa takut. Mengapa tidak seharusnya ia dikuasai oleh ketakutan? Ada beberapa hal Bapak Mama saudara-saudara yang bisa kita pelajari dari bacaan kita saat ini. Yang pertama, Allah memperlengkapi orang-orang percaya. Di sini Timotius adalah seorang yang masih sangat muda, tetapi dia telah terlibat dalam pelayanan pemberitaan Injil di kota Efesus. Usia yang masih muda dari Timotius ini sering menjadi tantangan dalam diri setiap orang karena merasa belum mampu atau dia merasa dia belum layak. Namun Paulus menguatkan Timotius yang masih muda ini dengan mengatakan bahwa dirinya telah diberkati dan telah diperlengkapi melalui penumpangan tangan Allah. Karena itu Timotius seharusnya tidak boleh takut, tidak boleh ada rasa khawatir. Karena Allah telah mengaruniakan kepadanya roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada dalam ayat 7 bacaan kita. Roh Allah juga tercurah kepada setiap orang yang percaya. Roh Allah bekerja di dalam diri kita agar kita tidak dikalahkan oleh ancaman, gertakan, dan perlawanan dari dunia ini. Ketika Allah memanggil kita juga menjadi umat-Nya yang kudus, di situ Allah juga memperlengkapi kita agar kita mampu menjadi umat yang siap menghadapi berbagai hal-hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Ancaman mara bahaya, cobaan,
Allah menyuruh kita maju untuk menghadapi dunia ini yang kian hari semakin jahat. Ini bukan dengan tangan yang kosong, Bapak Mama Saudara-saudara, kita menghadapi berbagai ancaman. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata rohani. Sebagaimana umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan seperti pasukan yang disuruh maju di depan menghadapi lawan tanpa senjata. Tetapi kita sudah diperlengkapi terlebih dahulu dengan senjata tercanggih dan terhebat yang semakin membangkitkan kekuatan dan keberanian kita. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa merasakan bahwa Allah memperlengkapi kita? Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hubungan dan pengenalan yang buruk dengan Allah, itu bisa akan berdampak pada sikap kita menangani dan menghadapi berbagai masalah dan pergumulan hidup yang ada. Kita adalah umat yang diberkati. Namun kita tidak menjalani hidup sebagai umat yang diberkati. Keluhan yang akan kita saksikan, bahkan pujian syukur. Sebaliknya, kalau kita memiliki hubungan yang baik dan erat dengan Allah, kita tidak akan terlalu takut. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi pada kita tanpa seizin Allah untuk kebaikan kita. Poin yang kedua, Bapak Mama Saudara-saudara, ialah Allah memberi roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius untuk menjaga spirit pemberitaan dalam pelayanan. Dalam pembacaan kita dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh itu pula yang menolong Timotius, bahkan kita semua sebagai orang yang percaya, untuk melakukan pelayanan pemberitaan dengan tanpa takut. Karena Allah telah memberikan kita suatu roh kekuatan, serta menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam pelayanan. Selain itu, Bapak Mama Saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan Timotius untuk hidup tertib dalam pelayanan, supaya nama Allah sajalah yang dipermuliakan. Dan inilah ciri penting dari pelayanan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam pelayanan kita sudah menjadikan kasih sebagai yang utama, sebagai dasar dalam pelayanan kita? Sudahkah kita hidup tertib sejalan dengan spirit pelayanan? Ataukah kita lebih banyak hidup dalam permusuhan, dalam pertengkaran, dalam iri hati, dendam, saling menjatuhkan dalam hidup dan pelayanan kita? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau terus belajar dari teladan Kristus yang melayani dengan kasih dan mendorong kita untuk hidup tertib dalam segala aspek kehidupan. Poin yang ketiga, Bapak Mama Saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah juru selamat yang hidup. Karena Dia memiliki keyakinan yang teguh. Pada ayat 12 dikatakan dengan jelas, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari itu. Bapak Mama Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menyadari bahwa dalam pelayanan ada begitu banyak tantangan, ujian, coba. Dan itulah salib yang harus ditanggung oleh semua orang percaya, termasuk Timotius. Namun Paulus tidak pernah mundur, karena Paulus sadar bahwa yang dia beritakan
adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, bahkan Tuhan yang mampu memeliharakan apa yang dipercayakan. Dalam hal ini pelayanan kepada. Kadangkala Bapak Mama Saudara-saudara, kita juga menjadi cemas, kita menjadi takut ketika ada dalam situasi pelayanan seperti yang kita alami sekarang. Kita harus melayani di tengah-tengah ancaman virus COVID-19. Banyak pelayanan yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan program-program harus tertunda. Pelayanan yang kita bisa kerjakan kadang menjadi sulit karena situasi ini. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan iman gereja kita ke depan? Tentu hal-hal ini menjadi kecemasan, menjadi hal kekhawatiran kita dalam pelayanan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan seterusnya. Namun kita perlu ingat Bapak Mama Saudara-saudara bahwa pelayanan adalah milik kepunyaan Allah. Maka sudah pasti Allah sendirilah yang akan memelihara pelayanan ini. Sehingga pelayanan itu tidak akan pernah mati. Salah satunya adalah Allah menggerakkan hati kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Sekalipun pada minggu ini dan juga minggu-minggu yang lalu kita sudah tidak bisa beribadah di gereja. Kita tidak bisa bersekutu bersama di rumah Tuhan. Karena kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus melanda hidup kita. Karena itu marilah kita boleh sehati, bertekun berdoa agar sekat pemisah ini segera hilang dari kehidupan kita. Untuk kita bisa kembali beribadah, bersekutu bersama-sama lagi di rumah Tuhan. Segala ketakutan akan bisa kita hadapi asal kita terus percaya pada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita